Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, juga oma-opa yang diberkati oleh Tuhan. Kita ada dalam ibadah keluarga di malam hari ini dan pemberitaan firman di hari Rabu 4 November 2020. Biarlah kita senantiasa rindu untuk terus beribadah kepada Tuhan di dalam kesetiaan kita, agar kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Kristus dan semakin mengasihi Tuhan dari hari lepas ke sehari. Bacaan firman Tuhan yang telah kita baca terambil dari Maleakhi pasal 1 ayat 6 hingga 14 dengan tema hormati selayaknya. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana kita menunjukkan rasa hormat kita, baik kepada sesama kita dan terlebih kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Melalui bacaan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, Maleakhi mau mengajak kita untuk bagaimana kita menunjukkan penghormatan kepada Allah yang Maha Kuasa. Nama Maleakhi berarti utusanku. Maleakhi diutus Tuhan kepada umat Israel. Kita menyadari dan meyakini bahwa kasih Allah yang sungguh besar, yang sungguh luar biasa, senantiasa kita rasakan di dalam kehidupan setiap hari. Terlebih khusus bagi umat Israel, bahwa Allah sangat mengasihi mereka. Karena kasih-Nya Allah memilih mereka sebagai umat pilihan-Nya, sebagai anak-anak yang berharga, dan berjanji akan memberkati mereka jika mereka hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Maleakhi segera mengarahkan pada inti permasalahan hidup umat Allah saat itu. Ia mulai dari para pemimpin agama, sebab teladan buruk para imam menyebabkan umat tidak menikmati relasi yang harmonis dengan Tuhan. Umat tidak mempunyai relasi yang harmonis dengan Sang Pencipta. Maleakhi memilih imam-imam agar mereka dihukum. Mereka mengetahui apa yang diwajibkan Allah, tetapi korban persembahan mereka tidak pantas dan pelayanan mereka tidak tulus. Mereka malas, mereka sombong, dan mereka tidak peka. Bahkan mereka bersikap acuh tak acuh terhadap ibadah kepada Allah dan tidak taat kepada kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, juga oma-opa yang diberkati oleh Tuhan, Maleakhi sangat mengecam sikap para imam yang tidak hormat terhadap Allah dengan menggunakan dua ilustrasi di dalam ayat 6 bacaan kita. Seorang anak yang hormat kepada ayahnya pasti taat melakukan kehendak ayahnya untuk kebaikan anak itu sendiri. Sementara seorang hamba yang hormat kepada tuannya akan memberikan pengabdian yang terbaik kepada tuannya. Allah adalah Bapa yang baik, sangat baik dan amat baik. Dia adalah Tuhan yang layak disembah, diagungkan, dimuliakan, dan dipuji. Namun perlakuan para imam justru tidak baik dan menyimpang dari Allah. Para imam itu menyepelekan ritual persembahan korban yang kudus itu dengan sikap melecehkan Allah. Di dalam ayat 7 dan 8 bacaan kita dikatakan, "Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku,
tetapi berkata dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya, dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, sikap melecehkan itu diwujudkan dan diteladani oleh umat dengan persembahan yang melanggar Taurat Tuhan. Hukum Allah mengharuskan bahwa hanya binatang yang tidak bercacat yang boleh dipersembahkan kepada Allah. Binatang yang baik, yang tambun. Tetapi imam mengizinkan bangsa itu mempersembahkan binatang yang buta, yang timpang, yang berpenyakit kepada Allah. Allah mengatakan bahwa mereka tidak menghormati Dia dengan memberikan persembahan korban yang tidak sempurna. Dan Allah sungguh sangat tidak senang dengan perilaku demikian. Sebagaimana yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal 12 ayat 1, menyatakan bahwa hidup kita merupakan persembahan yang kudus, yang berkenan bagi Allah. Kalau kita memberikan kepada Allah hanya sisanya, sisa waktu, sisa pikiran, tenaga, ataupun uang, berarti kita mengulangi dosa-dosa para imam pada zaman Maleaki yang tidak membawa dan memberikan sesuatu yang berharga, yang terbaik kepada Allah. Dan apa yang kita berikan, saudara-saudaraku, apa yang kita berikan kepada Allah mencerminkan sikap kita yang sebenarnya kepada Dia, Allah sumber segala berkat. Sehingga kebobrokan yang terjadi di pusat ibadah Israel itu melampaui kebobrokan ritual-ritual banyak bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi di sisi lain, bangsa-bangsa lain juga mempersembahkan ibadah kudus yang berkenan kepada Allah dengan membawa korban sajian yang tahir di dalam ayat 11 bacaan kita. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Sikap yang sangat kontras dalam ibadah itu membuktikan bahwa umat Israel disebut juga sebagai penipu rohani. Kita dapat membaca di dalam ayat 14 bacaan kita. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinazarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, apa yang boleh kita refleksikan dengan bacaan ini? Sungguh ironis, umat Israel yang sungguh mengerti hukum Allah, yang dipanggil untuk menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi role model sebagai bangsa yang kudus di sekitar bangsa-bangsa yang kafir, justru harus belajar dari mereka yang pemahaman ilahinya terbatas, justru tidak dapat menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kehidupannya. Oleh karena itu, gereja yang adalah persekutuan, gereja yang adalah pribadi kita masing-masing, harus belajar
harus mawas diri agar jangan sampai ibadahnya dinodai oleh kemunafikan, oleh penyimpangan, oleh kebencian, oleh pencemaran, dan ketidaksungguhan mengasihi Tuhan. Sehingga kehadiran kita sebagai gereja tidak menjadi terang, tetapi menjadi batu sandungan di hadapan orang-orang yang tidak percaya, terlebih di hadapan Allah yang Maha Kasih. Semuanya Bapak Ibu Saudara-saudari bermula dan berawal dari keluarga kita masing-masing. Keluarga yang hidup di dalam takut akan Tuhan, keluarga yang sungguh-sungguh menghormati Allah, maka dia akan bermuara dalam relasi kehidupan setiap hari dengan sesama, baik di dalam hidup bertetangga, bermasyarakat, bahkan juga di dalam kehidupan persekutuan. Sehingga pertanyaan refleksi bagi kita, bagaimana penghormatan kita kepada Allah? Jawablah itu di dalam perilaku hidup kita setiap hari, agar kehadiran kita menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Terpujilah namanya.